Halo, apa kabar teman-teman? Kembali dengan Kusuma di sini ya. Salam sehat, salam semangat ya. Oke. Hari ini saya akan membagikan satu renungan teman-teman yang saya kasih judul Just Do It teman-teman ya. Just Do It. Oke. Jadi kemarin teman-teman ya, kemarin ada satu video ya yang saya temukan, yang saya berikan ya untuk sahabat saya ya. Dan video itu judulnya Just Do It ya. Jadi kalau Anda mungkin belum tahu gitu ya, ada satu video teman-teman yang begitu viral luar biasa ya. Dan di video itu ya, video itu tidak lebih dari 1 menit, tidak lebih dari 2 menit teman-teman ya. Jadi isinya di video itu hanya orang berteriak-teriak teman-teman. Jadi orang ini seorang pria ya, namanya si Buff ya. Lalu dia di video itu begitu ya, memberi judulnya Just Do It ya, seperti iklannya Nike ya, apa namanya, tagline-nya Nike begitu ya. Jadi Nike itu dikenal dengan logonya yang cuman centang begitu, lalu kalimatnya adalah Just Do It gitu ya. Jadi video itu ceritanya tentang orang yang sedang kelihatannya seperti marah-marah teman-teman ya. Seorang laki dengan ada tatonya sedikit begitu ya, lalu dia pakai lengan pendek begitu, tapi dia sedang marah-marah ya. Dia sedang marah-marah, lalu dia bilang seperti ini, Just do it gitu ya. Ya mungkin Anda tidak terkejut ya, semoga ya, karena saya juga tidak sedang marah-marah teman-teman. Jadi di sepanjang video 1 menit lebih itu, dia hanya mengatakan bahwa kamu bilang kemarin kamu mau lakukan sesuatu, hari ini sudah lewat kamu nggak lakukan ya. Bahwa kita ini bisa gitu loh, you can do it, dia bilang ya, just do it gitu kan. Jadi kita terlalu sering kali ya menyampaikan hal-hal hebat yang kita ingin lakukan ya, impian-impian besar yang kita ingin lakukan, tapi kita tidak lakukan gitu teman-teman ya. Oleh karena itu videonya intinya cuma satu teman-teman, untuk menyadarkan kita bahwa kita sudah punya cukup teman-teman ya. Tempat di mana kita berada ini itu adalah tempat yang kudus teman-teman, karena dari tempat ini kita bisa menuju ke impian kita jika kita melakukan teman-teman ya. Jika kita mulai dengan satu langkah pertama melakukan. Oleh karena itu apa? Just do it ya, just do it gitu ya. Nah, jadi kenapa saya kasih video ini ke sahabat saya? Jadi sahabat saya ini ceritanya teman-teman, saya ikuti perkembangannya begitu ya. Dia ingin bikin video renungan seperti yang saya bikin, seperti yang Romo bikin ya. Bahkan belakangan ada sahabat saya juga ya, yang juga sudah mengeluarkan channelnya ya dengan 2 buah video teman-teman, video renungan. Lalu sahabat saya ini ya, itu saya lihat sudah lama sekali teman-teman mempersiapkan ya. Saya tahu karena saya ikutin gitu kan. Saya bermaksud membimbing dia gitu ya, karena saya udah lakukan, Romo sudah lakukan, Romo bahkan sudah 800 video ya. Saya setiap hari selama kurang lebih 10 hari ini, setiap hari membuat video teman-teman ya, video renungan, dan itu luar biasa ya. Itu menjangkau banyak orang ya, berbagi kebaikan, sukacita begitu ya, damai sejahtera, apa yang Tuhan sudah berikan setiap hari, itu yang saya bagikan. Dan teman saya ini kepengen gitu. Lalu saya udah ikuti perkembangannya sejak 1 bulan lebih yang lalu teman-teman, hampir 2 bulan ya. Bagaimana teman saya ini bersiap setiap hari teman-teman ya, mendengarkan renungan ini, mendengarkan renungan itu, rajin sekali teman-teman ya, membuat catatan, membuat ulasan ya, baca buku, dan nonton banyak sekali renungan-renungan seperti yang saya lakukan. Cuman bedanya teman-teman, kalau saya sudah bikin renungan gitu ya, atau sahabat saya yang lain ini sudah jadi channelnya dan sudah ada 2 video, Romo bahkan sudah 800 video, sahabat saya ini nggak jadi teman-teman ya. Jadi tiap hari itu ketika saya tanya gitu kan, gimana gitu kan, dia selalu punya sesuatu untuk memperlembek ya, melembekkan istilahnya itu tanda kutip alasan gitu ya, alasan, selalu punya sesuatu untuk membuat dia tidak memulai ya. Nah, apa aja alasannya? Macam-macam teman-teman ya, macam-macam. Ada pembenaran di situ ya. Kalau dari Pak Tung itu disebut BEJ teman-teman ya. Jadi selalu entah blame ya, excuse ya, atau justify ya. Kamu bisa gitu kan, dia bilang ya, kamu bisa, sahabat saya bisa kan, kamu sudah jauh lebih berpengalaman gitu ya. Sahabat saya wah udah lama di bidang itu gitu ya, dia bahkan pengajar di bidang itu ya, membuat video renungan atau video apapun ya, video perjalanan rohani itu udah biasa gitu ya. Sedangkan saya enggak, saya belum pernah katanya. Wah, ketika saya sampaikan tentang Romo, dia bilang, wah Romo mah udah Romo 25 tahun ya, udah 800 video, saya baru mau 1 gitu kan. Jadi dia tidak pernah melakukannya teman-teman ya. Jadi selalu ada tanda kutip alasan gitu ya, yang
membenarkan gitu, ya, yang memperlembek, ya, supaya dia tidak pernah melakukannya, ya. Jadi ketika saya sampaikan video, ya, bahkan saya kasih contoh bahwa video saya ini nggak ada wajah saya, bahkan saya nggak perlu mic, teman-teman, ya, karena saya bisa bikin video di mana saja, ya. Saya habis olahraga di Renon bisa, seperti sekarang ini habis pemanasan bisa, ya, di kamar bisa. Ya, saya tidak tergantung dengan mic. Tidak ada yang salah dengan mic, teman-teman. Ya, mic itu membuat kita lebih bagus suaranya, filternya lebih dapat gitu ya. Tapi kalau itu yang menjadikan alasan untuk orang ini nggak mulai, teman-teman, untuk Anda tidak mulai, ya sayang sekali gitu. Ya, sayang sekali karena saya pun nggak pakai mic. Bahkan saya juga nggak pakai tripod. Ya, di depan dari HP ini cuman kotak, teman-teman, kotak plastik, ya, tempat meletakkan jepitan-jepitan jemuran, teman-teman. Karena saya di atas ini ada jemuran di depan, ya, di atas ini panas sekali, ya, jadi bagus untuk jemuran. Jadi bahkan dengan peralatan yang sangat sederhana bisa dikatakan hanya sekedar HP, teman-teman. Ya, kalau saya sehabis jalan kaki di Renon, teman-teman, sore hari, ya, lalu saya mau bikin live, lalu ternyata kuotanya nggak ada gitu ya, karena live itu juga membuat video makan kuota juga ya. Jadi akhirnya saya bikin aja gitu ya, tetap bikin, tapi cuman rekaman pakai HP, teman-teman. Ya, jadi rekam dulu pakai HP, ya, 10, 20, 30 menit, lalu sampai di rumah ada wifi gratis gitu ya, ada akses internet yang dipakai nggak dipakai tetap bayar 1 bulan gitu kan. Bahkan yang pakai itu bisa 5 orang satu rumah, ya. Jadi baru kemudian saya upload, teman-teman. Ya, jadi tidak harus live, ya. Nah, seperti ini kebetulan live karena ini saya kerjakan di rumah, teman-teman. Jadi nggak ada alasan, ya. Kalau misalnya teman saya ini, oh enggak, saya saya cabi misalnya, teman-teman. Ya, nggak ada maksud untuk mengkritisi secara fisik gitu ya. Oh, saya begini, saya begitu. Saya malah nggak pakai wajah, teman-teman. Dan itu sangat normal karena pada saat buat seperti ini habis olahraga saya seringkali belum mandi, ya. Nggak sisiran juga, ya. Bahkan ya kalau di Bali itu masih ada pecehnya gitu ya. Peceh itu ya, kotoran mata begitu ya. Baju yang sama terus setiap hari, teman-teman. Ya, saya sudah pernah cerita kalau baju saya lebih dari 10 itu warnanya sama semua gitu. Dan Anda bahkan bingung ya, ini ganti baju atau enggak gitu, karena bajunya mirip-mirip terus gitu kan. Karena saya punya lebih dari 10, ya. Nah, jadi akhirnya saya bilang sama dia, oke, stop, ya. Karena udah terlalu banyak ya alasan-alasan atau pembenaran gitu ya yang disampaikan. Akhirnya saya bilang begini, kamu percaya, kamu di dalam ketentaraan itu, teman-teman, ya, kenapa tentara itu hampir tidak ada yang tidak percaya diri, ya, mereka mentalnya luar biasa. Karena di ketentaraan itu Anda tidak bisa memberikan excuse, ya, alasan, teman-teman. Ya, kalau Anda terlambat 1 detik atau 1 menit begitu ya, maka Anda push up 15 kali. Suka nggak suka, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda harus melakukan satu tugas, sama pimpinannya itu akan diawasi, Anda akan dilihat. Begitu Anda melakukan satu kesalahan, wah, mungkin Anda bisa digampar atau disuruh push up atau dihukum gitu ya. Nah, makanya saya bilang sama dia, kamu bukan perlu alasan, ya, kamu bukan perlu waktu, kamu bukannya tidak siap, ya, tidak perlu video-video yang lain, ya, tidak perlu persiapan-persiapan yang lain. Kamu hanya butuh target, saya bilang. Ya, kamu hanya butuh target, ya. Berikan saya target, kapan kamu mulai lakukan video yang pertama. Berikan saya kapan. Ya, lalu iya, kalau dia panggil saya Koko ya. Koko sama si sahabat saya yang sudah bikin 2 itu, ya bisa lah. Ya, Romo bisa, kan udah biasa. Saya bilang no. Ya, kasih saya target. Ya, target kapan kamu akan buat? Ya, saya akan memastikan kamu bisa benar-benar membuatnya. Ya, setelah ini kamu akan bebas dan lepas. Ya, jadi kadang-kadang orang harus dibantu, teman-teman. Ya, istilahnya itu kadang-kadang orang harus dijongkrokkan, ya, kalau bahasa Jawanya. Ya, pernah ada satu cerita bagus ya. Ada satu sayembara, teman-teman. Seorang raja, ya, itu ingin menikahkan anaknya, ya, putri raja. Lalu dibuat sayembara, ya. Di kota itu, ya, di desa itu, lalu banyak sekali anak-anak muda yang ikut gitu ya. Wah, mereka berkumpul ya. Jadi tempat sayembara itu adalah sebuah sungai dengan banyak sekali ini, teman-teman, buaya ya. Jadi ada buaya banyak sekali ya. Lalu begitu tahu bahwa sayembaranya adalah melewati sungai itu, ya, siapa yang berani melewati sungai itu berenang atau gaya apapun tidak masalah ya. Begitu bisa melewati, dia akan dapat anaknya raja. Nah, begitu pengumuman itu selesai, teman-teman, tiba-tiba terdengar suara piur.
ya. Wah, ada orang yang berenang luar biasa cepatnya teman-teman, ya. Akhirnya sampai di pinggir kolam itu ya, menyeberangi, lalu dengan sangat terengah-engah, wah luar biasa, semua bertepuk tangan, ya. Lalu raja bersiap-siap, wah ternyata ada yang menang ini, ada yang berani ya. Oke, lalu dia kemudian dengan mic-nya, zaman itu mungkin sudah ada mic ya, dia tanya si anak muda itu, "Hai anak muda, selamat ya. Wah kamu hebat, heroik sekali ya, berenangnya luar biasa cepat, pakai jurus apa itu ya? Oke, bagaimana kesan-kesan kamu? Ya sudah siap dapat putri saya?" Lalu dia bilang begini dengan terengah-engah teman-teman, aduh, sialan gitu kan, siapa ini yang dorong saya, katanya gitu. Ayo tunjukkan siapa yang dorong saya, katanya. Kurang ajar gitu ya. Ternyata dia bisa memenangkan itu karena didorong teman-teman. Ya jadi akhirnya ya dia dapat putri raja itu. Ya tapi kadang-kadang dalam hidup ini kita harus didorong. Ya, nah oleh karena itu saya merasa sayang gitu loh teman-teman ya. Sahabat saya ini kalau terus ya muter-muter istilah itu muyak gitu ya. Bersiap ini, bersiap itu, menunggu ini, menunggu itu, ya menunggu kesempurnaan. Maka kesempurnaan nggak pernah datang teman-teman. Karena tempat kita berada sekarang untuk memulai itu adalah tempat yang kudus gitu ya. Ya, jadi akhirnya oke, yuk sini saya bimbing. Ya habis ini kamu tidak akan merasa takut yang sama lagi gitu. Ya kamu akan merasa nyaman dan bebas terbang gitu ya. Tapi kamu harus didorong gitu. Ya berikan saya target. Kapan kamu mau selesaikan videomu yang pertama? Lalu ya akhirnya saya kasih lihat video itu. Ya video itu yang tadi ya marah-marah. Just do it gitu kan. Just do it. Nanti saya akan kasih linknya teman-teman ya. Jadi kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang besar ya, Anda ingin menyelesaikan sesuatu, mungkin Anda ingin bikin video juga ya. Karena dengan video seperti ini Anda bisa berjualan, ya Anda bisa bikin konten, ya taruh di blog, ya taruh di YouTube, ya Anda mungkin mau jadi YouTuber, influencer, ya prinsip ini sama teman-teman, ya yaitu apa? Just do it. Ya, Anda betul perlu belajar teman-teman. Saya bukan berarti ini tanpa persiapan. Ini butuh persiapan gitu ya. Bahkan saya membutuhkan inspirasi teman-teman setiap hari. Ya seperti dikatakan Romo, kalau inspirasi dari ilahi itu berhenti, dia akan berhenti bikin konten. Sayangnya inspirasi itu selalu ada setiap hari teman-teman. Dan itulah kenapa saya setiap hari bikin video. Selalu ada sesuatu yang bisa disampaikan. Ya, kenapa burung berkicau teman-teman? Karena burung berkicau karena nature-nya dia bersuka cita. Dia ingin memuliakan penciptanya. Jadi itulah kenapa dia berkicau, bukan karena supaya dipuji, dikasih like, ya dikasih pujian, enggak teman-teman. Nah, Romo juga sampaikan itu. Dia bikin 800 video bukan supaya dipuji, teman-teman. Nah, itulah juga yang saya ambil gitu ya mindsetnya. Itulah kenapa saya bikin video. Nah, jadi kembali teman-teman, akhirnya saya minta targetnya, ya lalu dia sebutkan oke, besok siang gitu ya. Dan saya senang sekali karena barusan ya saya cek teman sahabat saya ini, dia sudah siap. Ya, dia sudah siapkan materinya gitu kan, dan sebentar lagi dia akan kasih video yang pertama. Apakah Anda pengen lihat? Ya, oke, kalau Anda pengen lihat nanti saya kasih lihat ya, kalau boleh. Ya, jadi saya minta izin dulu dengan dia. Ya, jadi gitu teman-teman. Ya, solusinya adalah Anda boleh bersiap, boleh. Ya, Anda perlu melakukan yang terbaik. Seperti kata Romo, dia juga berusaha melakukan yang terbaik. Tapi, ya, ketika waktunya sudah tiba, ya, deadline-nya sudah tiba, Anda hanya harus lakukan. Nah, terakhir teman-teman, saya ingin berterima kasih ya sama Romo karena bukan hanya saya berubah mindsetnya gara-gara video-videonya teman-teman. Dan itu tidak ada orang yang memberitahu teman-teman. Ya seringkali ya Tuhan bisa merubah hidup kita. Itu nggak kebetulan. Saya melihat video Romo pertama kali itu dari YouTube channel saya teman-teman. Ya, jadi dari beranda YouTube saya, video saya, channel saya. Dari beranda YouTube ya, saya belum punya channel waktu itu. Nah, lalu mulai dari video pertama ya, kurang lebih 1 bulan kemudian saya sudah nonton 300 video. Lalu saya ikut temu kangennya teman-teman ya. Temu kangen tuh seluruh dunia gitu ya. Pokoknya dari subscribernya yang 12.000 itu ada 210 orang yang hadir ya. Dan mereka diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian gitu ya. Apa sih yang mereka suka dari video Romo. Nah, saya nomor 1 waktu itu. Artinya memberikan kesaksian yang pertama. Ada 4 orang yang lain dan 2 dari Australia. Ya, 1 entah dari Papua atau dari mana gitu ya, jauh-jauh sekali, dan saya dari Bali gitu kan. Akhirnya kami dapat buku ya, lalu diizinkan bertanya. Nah, siapa yang dijawab dapat lagi buku ya. Nah, keesokan harinya pertanyaan saya dijadikan renungan sama Romo ya, dijawab lewat renungan. Akhirnya saya dapat beberapa buku teman-teman ya, 4 buku, dan it's free ya. Nah, dari sana saya juga sempat nanya yang langsung dijawab ya oleh Romo, dan saya tanyanya simpel sekali, bagaimana Romo bisa melakukan bikin renungan itu sampai 800 video secara konsisten. Nah, yang saya tanya adalah tipsnya supaya bisa konsisten itu seperti apa. Lalu dia bilang begini ya, dia bilang seperti ini.
Bayangkan seperti anak kecil, ya. Anak kecil yang cuman punya sesuatu di tangannya, ya. Jadi cuman punya 2 ikan dan 5 roti, ya. Lalu, ya dengan 2 ikan 5 roti ini, dia persembahkan itu kepada Tuhan, gitu ya. Nah, kepada yang di atas, yang ilahi, ya. Nah, Tuhan, saya cuman punya 2 roti dan 5 ikan. Ya terserah, ya engkau yang akan menggandakannya, gitu ya. Nah, di tangan Tuhan, ya, apa yang terjadi? Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti itu, teman-teman. Nah, dari cerita itu, ya, jelas ya jawabannya bahwa yang memberikan inspirasi setiap hari itu bukan kita. Ya, kita sendiri ini manusia sebenarnya jauh dibandingkan Tuhan, teman-teman. Baik dari sisi pemikiran, gitu ya, dari sisi kemampuan, tenaga, energi, kepintaran, hikmat, ya, semua, ya. Kita butuh yang di atas. Nah, kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki. Tuhan, saya cuma punya 2 roti, 5 ikan, ya, kebalik ya. Nah, Tuhan, terserah engkau, ya, mau dijadikan apa ini? Kebaikan yang saya sudah punya, ini mau dijadikan apa? Nah, terbukti, teman-teman, hanya dengan 2 roti, 5 ikan itu, ternyata ada 5.000 orang lebih, bahkan 12.000 orang yang disentuh kehidupannya dari renungan-renungan Romo. Ya, jadi artinya, ya, seperti itu, teman-teman. Ya, kalau kita fokus dengan apa yang kita tidak miliki, ya, kalau Anda fokus dengan, saya nggak bisa begini, saya nggak pintar ngomong lah, atau saya bukan Romo, saya bukan kamu, gitu kan, saya nggak punya pengalaman. Sebenarnya kita nggak bisa jadi orang lain, teman-teman. Ya, kita hanya bisa jadi diri kita sendiri, ya, otentik, ya, jadi saya di internet cukup lama, teman-teman, ya, dan saya mengamati video marketing cukup lama. Yang salah satu yang terpenting di video marketing adalah Anda punya sesuatu yang baik untuk Anda sampaikan. Satu, ya. Yang kedua, Anda menyampaikannya dengan semangat. Ya, nggak masalah apakah ada mic atau ada tripod atau enggak. Yang penting Anda semangat, antusias, ya. Karena orang itu suka dengan semangat dan orang yang yakin, teman-teman. Ya, saya dulu pernah nonton ya Forrest Gump. Ya, bagaimana diceritakan di situ, teman-teman. Ada si Forrest Gump ini kan orangnya konyol banget ya, kayak orang blow on gitu ya. Mukanya itu kayak orang nggak dong gitu ya, nggak full. Ya, tapi ya ada satu adegan di video itu, di film itu ya, di mana dia berlari ya, karena dia kayak orang nggak penuh begitu ya, dia berlari sendirian, teman-teman, ya, dan memandang ke atas gitu. Ya, entah apa yang dilihat, ya mungkin tiang listrik atau layangan atau apapun ya. Dia berlari dengan semangat sekali, ya, seperti sedang mengejar sesuatu, ya, dan terus dia mengejar itu, ya. Mulai ada orang ikut, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Begitu dia noleh ke belakang, dia kaget sekali, karena satu kampung itu dia ikut bersama dia lari mengejar sesuatu dengan semangat, teman-teman. Nah, sekarang bayangkan, teman-teman, kalau Forrest Gump ya melakukan itu, ya bisa dikatakan tanpa tujuan, hanya sekedar untuk senang-senang, teman-teman. Ya, karena dia memang aneh gitu ya, hanya hal kecil seperti itu dia membuat dia sangat-sangat senang. Nah, begitu dia balik, ada banyak orang yang mengikuti. Bayangkan, menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya sederhana, teman-teman. Ya, kalau Anda punya kebaikan, Anda punya tujuan yang tepat, ya, Anda punya sesuatu yang bermakna yang Anda ingin sampaikan. Bayangkan, ya, begitu Anda noleh, berapa banyak fans Anda, ya, berapa banyak subscriber Anda. Ya, jadi kadang-kadang kita menilai diri kita tanda kutip ya, terlalu sedikit ya, terlalu nggak punya begitu ya, nggak punya sesuatu saya nggak punya kebaikan untuk saya bagikan, terus gimana dong gitu kan. Nah, kalau Anda mau duduk tenang, diam, ya hening, ya kemudian meneliti diri Anda, teman-teman. Sebenarnya ya setiap hari itu Anda punya sesuatu untuk Anda sampaikan. Oke, halo, apa kabar ya? Oke, jadi itu, teman-teman, ya. Jadi jadi diri Anda sendiri, otentik ya, semangat, kemudian yakin, ya. Begitu Anda noleh, Anda akan lihat ada banyak sekali orang yang mengikuti Anda, ya, yang hidupnya sudah diubahkan dari renungan Anda, gitu ya. Tentu saja, ya, kalau Anda jualan, Anda akan sudah menjual cukup banyak pada saat itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya senang sekali ya karena video Just Do It itu, ya, dan target itu ya membuat teman saya sebentar lagi akan mengeluarkan video yang pertama, ya, dari channelnya dia, dan ya. Semoga dari video ini Anda dapat pelajaran, ya. Nanti saya akan sertakan linknya, ya. Sekian dari saya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang lain. Tuhan memberkati. Salam dahsyat.